Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita pada siang hari ini bertepatan di SMA Syifa Tahfiz School akan melaksanakan kegiatan talk show bertepatan di aula SMA Syifa ini bersama Ustadz Guntara Hafidhahullah Ta'ala. Beliau telah melakukan pendidikan di Maroko dan beliau adalah cendekiawan Muslim yang sekarang sibuk di mana Ustaz? Mengajar. Tulis dan telah menulis buku banyak tentang sejarah-sejarah Islam dan tentang kehidupan pentingnya sebagai seorang Muslim. Lanjut saja, kita akan mendengarkan langsung ceramah dari Ustadz Guntara tentang sejarah-sejarah Islam. Di antaranya tentang sejarah-sejarah orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mengenal Bani Israel. Langsung saja Ustadz. Masya Allah. Ini nggak direkam? Oh iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, teman-teman, adik-adik semua pelajar SMA di Mahat Asyifa yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemuda harapan bangsa yang Ustadz banggakan ya. Ini tadi talk show ya. Sebenarnya kalau talk show itu duduk nih, auden, ini tanya jawab, itu talk show ya. Kalau talk show kan orang ditanya terus jawab, tanya itu kan talk show. Jadi ini kan kita lebih ke sharing kali ya. Jadi kenapa kita harus bahas pertanyaannya? Kenapa perlu kita bahas Bani Israel? Kenapa nggak kita bahas bani-bani yang lain? Bani apa misalkan? Ada bani-bani yang lain kan? Bani apalah gitu ya. Ada apa dengan Bani Israel? Ya, makanya ada di surat An-Naml ya, yang bunyinya inna hadzal Qur'an gimana? Yaqussu ala inna hadzal Qur'ana yaqussu ala Bani Israel aktsar ladhum fi mukhtalifun. Ini ayatnya sangat jelas sekali. Sungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu, ya bercerita, berkisah ala Bani Israel. Al-Qur'an ini isinya banyak mengisahkan tentang Bani Israel, yang mana aktsar ladhum fi mukhtalifun, yang mana kebanyakan Bani Israel ini ya orang-orang ini suka berselisih. Itu karakter itu. Orang-orangnya suka berselisih. Artinya orang yang berimannya ada, yang solehnya juga ada. Tapi kebanyakannya mereka apa? Berselisih. Nakal, bandel, merusak Bani Israel. Ya di antaranya kan kita tahu para nabi alaihi salam itu banyak dari bangsa apa? Bangsa Arab, bangsa Romawi, bangsa Afrika, bangsa apa coba pertanyaannya? Para nabi itu banyak dari apa? Kebanyakan nabi dari mana? Dari mana? Palestina, nama wilayah, bukan ras. Bani Israel ras, kayak suku itu, bukan bangsa. Bani Israel itu lebih kepada suku. Ya di sini ada orang Jawa, orang Minang, ya orang Batak, ada orang Madura di sini. Orang Madura, Bani Israel itu dia lebih keras, ke suku besar. Nah, orang yang jadi nabi kebanyakan dari mana? Bukan orang Arab, bukan turunan Arab. Ya, coba ada yang tahu nggak? Teman-teman coba. Kebanyakan para nabi itu dari mana sukunya? Nabi Adam orang mana? Ayo, pertanyaan nih, saudara. Nabi Adam itu sukunya apa sih? Bangsa apa dia? Antum pernah baca nggak tuh? Apa taunya Nabi Adam ya? Tahu bapaknya para nabi, nenek moyang manusia, tahu gitu doang kan?
Pernah nggak antum bertanya, mencari tahu gitu ya? Ya. Jadi orang itu kalau penasaran, ingin tahu dia cari. Ya. Makanya kalau antum misalkan dalam belajar itu pusing, dalam belajar itu namanya antum butuh rasa penasaran. Kalau antum nggak penasaran, nggak pusing, itu bukan belajar. Antum pusing nih. Itu tanda antum mau paham sebenarnya. Kalau ada orang belajar nih, pelajaran bahasa Arab, antum nggak pusing, wah antum hebat itu. Ada pelajaran nih di ASIP ini antum nggak pernah pusing, berarti antum hebat. Hebat, tapi itu tanda berarti kakak belajar. Dia nggak mau tahu itu. Tapi kalau dia mau pahami soal, dia pusing. Ada pusingnya dulu. Ngerti nggak? Ada pusingnya dulu. Nah itu tanda orang pusing itu sebenarnya tanda dia mau belajar. Karena nggak semua orang dia ingin paham sesuatu pasti dia ada kepusingan. Ya. Nah makanya pertanyaan Nabi Adam itu orang mana? Ini jadi pertanyaan kita. Gitu. Hidup itu kita harus ada apa? Harus ada keingintahuan yang tinggi. Ya, keingintahuan yang tinggi. Jadi cari tahu Nabi Adam dari mana. Atau Nabi Nuh lah lah. Sukunya apa. Gitu. Nabi Ibrahim bawahnya lagi itu kurang lebih 10 generasi ya. Dari Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam itu 10 generasi. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu orang mana coba? Bani Israel. Orang Arab. Nah, siapa yang tahu Nabi Ibrahim dari mana? Palestina. Lahirnya di mana lahirnya? Palestina. Hah? Lahirnya dari mana lahirnya? Beliau ini dalam sejarah ya sebelum berada di Palestina, Nabi Ibrahim itu ada di Mesopotamia. Namanya Mesopotamia. Itu peradaban tertua di dunia. Ya, jadi peradaban paling kuno di dunia namanya apa? Mesopotamia. Ini usianya dalam sejarah itu ada yang mengatakan 3000 sebelum Masehi atau ada yang mengatakan 4 sampai 6000 sebelum Masehi. Tahun maksudnya. Jadi 6000 ada yang mengatakan 6000 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun paling mentok sebelum Masehi. Itu peradaban kuno. Berarti sampai jam sekarang udah kurang lebih 2000 tahun Masehi, berarti kurang lebih 6 sampai 8000 tahun usianya itu. Sudah ada peradaban Mesopotamia. Dan Nabi Ibrahim Allah alam ya, hidup di masa itu. Di masa itu kita nggak bisa memastikan di masa apa tahun berapanya, tapi pernah hidup di masa eranya Babilonia atau Mesopotamia. Itu ada di mana Mesopotamia itu? Hah? Ada di Irak. Ya, jadi Irak itu sebenarnya peradaban negara dengan peradaban tinggi di dunia itu Irak. Jadi kalau antum bisa peradaban itu ada di Irak sebenarnya. Irak itu negara yang punya sejarah, punya latar. Bahkan dikatakan Lubul Arab, inti Arab itu ada di Irak sebenarnya. Ya, jadi Irak itu negara yang bersejarah. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim beliau hijrah ke Palestina, ke Syam, ke Bilad Syam. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi dari Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim punya anak, menikah, yang pertama istrinya namanya Sarah. Istri yang kedua namanya Hajar. Tapi Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua pertama kalinya itu anaknya siapa namanya? Nabi Ismail. Kalau dari Sarah siapa namanya? Nabi Ishaq alaihi wassalam. Dalam riwayat yang lain, ya Allah alam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim istrinya 4. Yang ketiga ada namanya Kantoro binti Yaktin. Yang keempat Hajun binti Amin. Ini ada yang mengatakan istri 4. Nah, dari anak itu banyak, nanti ada belasan anaknya. Ada Zamron, ada Yaktin, ada Madaan, ada Madian. Banyak anaknya, ada belasan. Bahkan itu ada kampung Madian itu dari anak turun Nabi Ibrahim sebenarnya. Ada Madian, nanti adanya di bawahnya ada Nabi Syuaib. Yang kisahnya yang terkenal itu dengan kaum yang curang dalam jual beli, ya, nambahan takaran, ngurangin timbangan, itu kaum Madian. Nah, jadi sejarah ya itu hipotesis Allah alam. Apakah 2 apa 4 Allah alam, kita nggak ada yang. Tapi yang Al-Quran bicaranya 2, ada 2. Nah, setelah itu dari Nabi Ishak punya anak namanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi
Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim. Cucunya. Ya, cucunya. Jadi kalau Nabi Ishak itu istrinya namanya Ribka. Ribka itu punya anak dua, namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Ya, jadi ada dua bersaudara, Esau dan Yakub. Nah, yang jadi nabi itu Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nanti dikisahkan anaknya banyak. Berapa anak Nabi Yakub? Hah? Anaknya 12. Yang pertama namanya siapa? Hah? Siapa? Ada Simon. Kalian nggak ada yang nyatat ya? Nggak ada. Nggak ada yang nyatat nih, nggak ada yang nyatat nih. Lupa lagi tadi. Ada Simon. Ada Ruben. Ada Lewi. Ada Yahuda. Hitung nih berapa nih? Yahuda, ada Dan, Naftali, Gad, Isyakar, ada Ashir, ada Zebulon, ada Yusuf 11, ada Bunyamin. Dalam riwayat lain dikatakan anaknya 14, Ashtir dan Dina, perempuan satu. Allah alam. Kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang masyhur 12 anaknya. Istrinya itu dari keempat orang istrinya. Ya, siapa nama istrinya yang pertama? Ini kalau ada hadiah buku nih kasih. Siapa istri pertama? Salah. Kamu gimana sih? Sarah kan tadi istri Nabi Ibrahim. Istrinya Lea. Yang kedua. Ini ibunya Nabi Ibrahim nih. Ibunya Nabi Yusuf. Siapa namanya? Siapa ibu Nabi Yusuf? Siapa namanya? Hah? Kalian nggak tahu ibu Nabi Yusuf alaihissalam? Ya salam. Allahumma sholli ala Siapa anaknya Ronaldo? Pada hafal jangan nih namanya. Siapa anaknya Ronaldo hafal? Kalau saya nggak hafal. Ngapain satu anak Ronaldo? Ya, kalian harus tahu, orang Islam, pelajar agama harus tahu sejarah para nabinya. Walaupun ini hal-hal yang bener, ngapain sih kita hafal apa kayak gitu? Ya nggak ada masalah. Kita kalau pengen cinta seseorang, kita perdalam siapa, gimana keluarganya, gimana kehidupannya. Itu kita tanda cinta kepada orang-orang yang soleh. Ya, jadi anak ibu Nabi Yusuf namanya Rahel. Yang ketiga istrinya ada Zilfa atau Zulfa. Yang keempat namanya Balha. Ada yang mengatakan Bilha. Ya. Jadi istrinya ada 4. Anaknya 12, ada yang mengatakan 14. Nah, Bani Israel itu adalah anak keturunan daripada Nabi Yakub. Ya. Yang disebut dengan Bani Israel apa? Siapa yang disebut dengan Bani Israel? Anak keturunan Nabi. Kau Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim. Bani Israel bukan? Bukan. Dia orang Irak, dia. Sejarahnya orang Irak. Orang Babilonia, Mesopotamia. Jadi Babil itu negara, Mesopotamia itu peradabannya. Kotanya lah Babil tuh. Ada Babil, ada Sumeria, ini peradaban tertua di dunia. Ada Babil, ada Sumeria, ini peradaban paling tua di dunia nih. Dulu belum ada tulisan, dulu masih zaman prasasti. Orang nulis dengan kode-kode, namanya ada istilah-istilah apa ya? Tulis di batu dulu ya. Tapi ini udah terbilang maju di zamannya. Sumeria itu peradaban paling maju di dunia di zamannya. Sudah ada sistem pemerintah, ada kerajaan. Bahkan Raja Namrud itu dulu konon hidup di masa-masa di Nabi Ibrahim. Kan ada Raja Namrud. Sistem yang pertama di dunia ini, sistem pemerintahan konon dimulai di Raja Namrud. Jadi sudah ada namanya apa? Ada pemerintahan itu di Raja Namrud. Siapa di atasnya lagi ada udah di zaman Nabi udah ada kerajaan? Nggak ada kan? Nggak ada. Dulu orang biasa aja, paling ada yang dagang, ada yang dia kaya, punya kebun. Cuman sistem pemerintahan dimulai ada yang mengatakan di Raja Namrud. Jadi ada rajanya, ada kekuasaan, ada sistemnya, ada penjara dulu. Udah ada tentaranya. Nah, jadi sudah ada terus pemerintahan. Peradaban Sumer, Babilonia, nanti lahir ada Mesir kuno, Firaun, kerajaan juga.
Ada Firaun, ada India kuno, ada Cina kuno, ada Persia, kerajaan muncul yang baru. Peradaban di era Islam di Al-Madinah itu peradaban yang terbilang baru. Walaupun baru tapi mencerahkan, menguasai dunia. Nah, jadi sebenarnya banyak. Umumnya peradaban tuh watil ayam nudawilha bainan nas. Itulah hari yang kita putarkan. Muter tuh. Ada masa jaya, ada kehancuran. Semua peradaban ada jaya, ada hancur. Nggak ada peradaban yang utuh. Andalusia di Spanyol, kita pernah 8 abad ada di sana. Berapa lama kalau 8 abad? 800 tahun. Islam pernah ada di Spanyol. Berjaya. Habis itu udah tinggal kenangan. Masih jadi gereja sekarang. Ya, masih jadi apa? Jadi gereja. Ada namanya di Menara La Giralda. Itu menara Andalusia. Masjid sekarang kubahnya jadi salib. Tinggal peninggalan semua. Ya. Inilah kejayaan, makanya itulah kejayaan pasti ada keruntuhan. Ya. Dan sebaliknya keruntuhan ada kejayaan. Muter tuh, udah. Maka itulah artinya antum juga sama. Antum nggak selamanya akan ada di atas. Antum akan hancur pada waktunya. Nggak selamanya kita akan kuat. Kita akan mati pada waktunya. Ya, jadi kita pelajaran apa? Jangan sombong. Dan jangan merasa kita hina atau merasa kita lemah, jangan. Kita akan naik pada waktunya. Sekarang kita bodoh gitu. Nanti kalau kita belajar kita akan pintar. Ya, bener nggak? Bukan dengan menghayal kita jadi pintar. Menghayal bodoh. Ini dia bodoh terus nanti. Ya, dia bodoh nih, aduh dia ngayal pengen pintar. Dia ngayal nggak belajar. Pintar nggak? Pintar menghayal. Ya. Jadi kita harus dengan mengetahui kita sejarah peradaban, kita akan tahu bagaimana kehidupan zaman dulu. Oh, manusia ternyata. Kita belajar keniscayaan. Ya, bagaimana kita belajar orang-orang terdahulu. Ya. Sama, nanti Bani Israel itu juga pernah jaya. Di era siapa? Coba. Bani Israel jaya di era siapa? Bani Israel itu pernah jaya, paling jaya di muka bumi. Di era Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kalian ini jawabnya gimana? Nabi Musa dibawa kabur, dibawa lari, diselamatkan dari kejaran Firaun menuju ke menyeberang Laut Merah. Tapi masa jayanya hidup Bani Israel megah, berjaya, maju itu di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi setelah itu apa? Setelah itu hancur lebur. Jadi tawanan perang, jadi budak lagi. Oleh Romawi, diambil, diungsikan, diusir di Palestina. Jadi pernah ada di Palestina, diambil lagi, dibudak, diungsiin. Antum kayak ditawan ya, antum nih diambil, antum dibuang antum. Misalnya di Palestina nih, ya datang kekaisaran Babilonia. Antum diambil dari tanah antum dibuang, jadi budak. Ada yang balik, ada yang kembali lagi, ada yang udah hilang. Tuh nasibnya begitu. Jadi sempat 2 kali mengalami penindasan oleh Babil dan oleh siapa? Satu lagi yang terakhir kekaisaran Romawi. Jadi di era Romawi berjaya, Bani Israel juga sama. Ditangkepin di Palestina, terusir lagi, dibuang entah kemana. Jadi budak atau jadi apa? Kerja paksa. Dia emang kisahnya kelam. Ya, jadi itulah artinya. Kenapa kok bisa hancur lebur? Pertanyaannya, kenapa kok bisa hancur lebur? Itu tadi karena apa? Malas. Malas kenapa? Enggan menjalankan syariat. Jauh dari agama. Kenapa Nabi Sulaiman bisa maju? Karena taat sama Allah. Ketika dia sana wafat, setelahnya banyak pecah belah, banyak perang, banyak tawuran, banyak maksiat, lalai. Nah, akhirnya karena mereka kelalai segala macamnya, kira-kira bakal jaya nggak kayak gini? Coba. Antum lihat orang yang nauzubillah ya, yang orang yang sering lalai maksiat dan orang yang taat, kira-kira perbedaannya jauh nggak? Mana yang akan berjaya? Nah, itulah artinya ketika Bani Israel hidup terlena, poya-poya, enggan menjalankan syariat, mereka akhirnya hancur, lemah, pecah belah. Datang bangsa yang lebih kuat menghancurkan Bani Israel. Gitu. Ketika di era Nabi Sulaiman nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani ya. Saking jayanya, saking kuatnya. Ada pasukan di Yaman namanya negeri Sabah, Ratu Balkis. Itu punya tentara yang tangguh. Tentara itu tangguh-tangguh. Pasukannya tangguh.
Tapi di hadapan Nabi Sulaiman tuh nggak ada apa-apanya. Bayangkan pasukan elit Ratu Balkis di negeri Sabah yang disebutlah pasukan Kopassusnya lah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan ketangguhan pasukan Nabi Sulaiman. Nggak bisa. Tapi setelah wafat Nabi Sulaiman, setelah sekian tahun berjalan, akhirnya Bani Israel hidup dalam kehancuran, dalam kemalasan, kemaksiatan, leha-leha, nggak jalan syariat. Datang bangsa besar, bangsa Babil, hancur. Sampai 2 kali tuh, di tahun 700-an sebelum Masehi, sama di tahun 400 sebelum Masehi. Kalau 400 itu era Romawi. Jadi sempat hancur, hancur lagi datang. Jadi ketika Persia berkuasa, Bani Israel dipersilakan masuk lagi. Jadi orang-orang Persia itu ada kedekatan dengan orang Bani Israel, masuk lagi silakan. Orang Syiah dengan orang Yahudi berarti kurang lebih. Nah, jadi akhir itu Romawi datang lagi tuh ke Palestina, dihancurkan lagi. Hancur lagi tuh, diusir lagi. Sampai eranya Umar bin Khattab baru bebas. Baru kapan itu Palestina di tangan Muslim? Era siapa? Umar bin Khattab. Baru itu di tangan Khalifah Utsman. Jatuh lagi ke tangan Romawi lagi. Sampai itu di eranya siapa yang dibebaskan lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai sekarang belum ada lagi yang membebaskan Palestina itu. Jadi sampai sekarang tetap di bawah bayang-bayang Israel. Jadi antum kalau masuk Palestina, Yerusalem, yang ada adalah tentara Yahudi. Antum ketemu tentara Yahudi. Antum kalau pengen ziarah ke Palestina, ngeliat Baitul Al-Quds ya. Antum akan ketemu penjaganya itu tentara Israel. Jadi bukan tentara Muslim lagi, Israel. Nah, sampai detik ini belum ada. Nanti kapan ada, nanti pas mau akhir kiamat akan dibebaskan oleh tentara Syam. Ada. Nanti yang akan digosir oleh Nabi Isa turun, pasukan Imam Mahdi. Nanti mereka akan mengurus Palestina lagi. Tapi Allah alam, entah kapan kita nggak tahu. Yang pasti, insya Allah Palestina akan kembali dibebaskan oleh pasukan Muslim. Nah, mereka itu orang yang bersungguh-sungguh. Mereka orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan orang yang bermalas-malasan. Yang membebaskan siapa? Mereka orang yang bersungguh-sungguh, yang beragama. Itu yang akan membebaskan nanti Palestina. Nah, jadi itu sejarahnya. Jadi memang bicara Bani Israel ini memang panjang ya. Jadi itu adalah satu kaum yang pernah dimuliakan di zamannya, ya, di atas bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini di era siapa Bani Israel pernah dimuliakan? Itu masa kejayaan. Pernah dimuliakan di atas bangsa lain. Artinya ini bangsa sekarang Islam nih. Islam adalah umat yang paling mulia di atas umat yang lain kan? Nah, dulu mereka pernah dimuliakan di atas umat yang lain. Bangsa apa itu? Di era Nabi siapa? Hah? Nabi Nuh. Nabi Musa alaihi assalam. Ini sejarahnya Bani Israel menjadi gimana ayatnya? Ya Bani wa anni, apa artinya wa anni dan aku faddaltukum, aku lebihkan kalian, aku muliakan kalian daripada bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini tafsirnya apa? Di eranya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bangsa paling mulia di zamannya, umat paling mulia di zamannya. Bayangkan. Kalau sekarang siapa sekarang? Umat Islam. Dalilnya? Inna dina Islam. Jadi bukan lagi Bani Israel, udah beda zaman, ya. Nah, mungkin insya Allah nanti itu saja dari Ustadz ya. Sebenarnya panjang lebar ini Ustadz baru kasih prolog aja lah tentang Bani Israel ini enggak. Secara umum saja karena waktu terbatas, jadi kita kasih secara umum. Silakan bagi rekan-rekan teman-teman yang mau bertanya tentang ini ya tema ya, jangan tanya yang lain ya. Nah, fadhal. Kalau misalkan tadi yang udah Ustaz bilang kan tentang kaum Bani Israel itu, kalau zaman sekarang itu kira-kira masih ada nggak? Kalau Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan yang sangat cerdas nih, menarik nih. Masya Allah. Pertanyaan, Bani Israel masih ada nggak? Menarik. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin bertanya gini, ini orang Yahudi itu Bani Israel bukan gitu ya? Itu orang Yahudi Yahudi Palestina itu Bani Israel bukan gitu ya? Oke, tanya begini, menarik. Jadi runtuhnya kerajaan Yahuda di tahun 700 sebelum Masehi. Ya, ada kerajaan mana? Nama kerajaannya? Yahuda. Yahuda ini dinisbatkan ke anak keempat Nabi Yakub.
Tadi kan Yahuda. Jadi memang dari ke-12 anak Nabi Yakub alaihissalam yang itu masih berjaya, sukunya adalah suku Yahuda, dari anak keturunan Yahuda. Coba antum cari, siapa anak keturunan Nabi Yusuf? Nabi Bunyamin dan Lewi. Kalau Nabi Musa ada yang mengatakan dari Lewi jalurnya, dari anak ketiga. Kalau Yahuda ini ada yang mengatakan Yahudi yang sekarang ini ada percikan mungkin sedikit sekian persen dari keturunan Yahuda. Nah, tapi pertanyaannya gini, itu kan ya Bani Israel udah ada 2 genosida. Dua penggempuran besar-besaran. Namanya tuh kalau dalam istilahnya tuh bukan ekspansi ya. Jadi istilahnya antum perang nih, antum benar-benar dihabisi itu. Itu namanya Allah akbar istilahnya itu Allah. Exodus besar-besaran. Keluar besar-besaran dari Palestina. Enggak tersisa satu pun. Enggak ada yang tersisa satu dari itu, enggak ada tersisa. Ketika Babil masuk di abad ke-7 sebelum Masehi, Babil masuk nih, enggak ada satu orang Bani Israel yang tersisa di situ. Dikosongkan. Diambil kemana? Dibawa kemana? Ke Babil. Jadi ngapain di sana Babil? Ya jadi budak. Bikin kuli, bikin kuil, bikin apa segala macam. Ada yang meninggal di sana. Entah kapan. Jadi memang ada yang mengatakan ketika itu Bani Israel itu ada 2 versi. Ada memang yang Bani Israel secara keturunan itu sudah tidak ada. Karena memang ketika Palestina itu digempur oleh Babil dan oleh Romawi, sebagian para sejarawan mengatakan semua Bani Israel itu bahkan gak datang lagi ke situ. Mereka pergi dan gak datang lagi ke situ. Pergi dan datang lagi. Allah. Nah, ada yang mengatakan juga yang datang ada, tapi sisa dari keturunan anak Yahuda tadi, keturunan Yahuda tadi kerjanya, sisanya Yahuda. Makanya kenapa namanya Yahudi? Yahudi itu identik erat hubungan dengan kerajaan Yahuda. Yahudi erat hubungan dengan apa? Kerajaan Yahuda, dan mereka punya agama sendiri. Agama Yahudi itu punya agama sendiri. Ya, bukan Allah Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yahweh namanya. Yahweh, tempat ibadahnya Yahweh. Tempat ibadahnya apa? Sinagog. Sinagog kalau bahasa Indonesianya. Sinagog kan jongkok. Ini sinagog. Ya, jadi sekarang itu jelas makanya sekarang Yahudi itu lebih identik kepada komunitas sebenarnya. Antum akan temuin orang Yahudi, dia bule, dia kulit hitam, dia mata sipit Yahudi. Tapi kalau secara ras Bani Israel apa masih ada? Allah alam. Jadi yang antum lihat Yahudi di Palestina itu belum tentu keturunan Bani Israel, belum tentu. Itu orang bule itu. Orang bule, orang Inggris yang dia pindah ke situ. Kalau orang aslinya yang Bani Israel yang Nabi Yusuf, ya ganteng-ganteng, putih-putih dia. Bani Israel itu ganteng-ganteng. Putih ya. Putih. Enggak ada yang hitam. Bani Israel mana ada yang hitam, mana Bani Israel hitam, Bani sipit. 6. Silakan yang lain. Yang lain ada pertanyaan enggak? Berarti kalau cukup udah paham ini. Atau coba Bani Israel itu identik dengan Nabi siapa? Nabi Yakub. Jadi Bani itu artinya anak keturunan. Israel itu apa? Israel itu artinya Yakub. Jadi Israel itu Yakub. Nama lain dari apa? Yakub. Jadi Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub maksudnya. Israel itu artinya apa? Anak Tuhan. Itu bahasa Ibrani. Israel artinya anak Tuhan. Jadi anggapan orang Yahudi bahwasanya Nabi Yakub adalah pernah mengalahkan Tuhan dalam pertempuran di malam hari. Enggak, artinya mereka punya Tuhan dan dikalahkan oleh Nabi Yakub. Itu versi cerita orang Yahudi. Jadi makanya disebut dengan anak Tuhan, artinya Israel. Dan memang Al-Qur'an nyebut juga Israel juga. Israel itu ya Yakub maksudnya. Nah, jadi Bani Israel artinya anak keturunan daripada Nabi Yakub yang 12 dan anak keturunan itu Bani Israel. Nabi Muhammad Bani Israel kan? Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orang Arab. Nabi Ismail orang Arab. Siapa lagi orang Arab? Ada Nabi Hud, Nabi Soleh, itu orang Arab juga. Sisanya ada orang Irak,
ada yang nggak ketahuan sukunya, belum ada. Dulu Nabi Adam nggak ketahuan, nggak ada yang tahu. Nabi Nuh juga belum ketahuan bangsa apa, nggak tahu, ada yang tahu, Allah alam. Nah, silakan yang ini antum bertanya siapa nih? Masya Allah. Ini cukup paham apa nggak paham nih? Itu bang. Masya Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ustadz akan merilis buku tentang sejarah dan peradaban, tapi setelah bulan Ramadan. Ya, itu nanti Ustadz bahas detail dari Nabi Adam sampai ke Nabi sampai ke bawah. Ya, Ustadz kupas detail tentang Nabi Adam sampai ke bawah. Nah, yang berminat monggo. Nah, itu saya dari Ustadz ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair buat Ustaz Bintara yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya tentang sejarah-sejarah Bani Israel. Semoga kita bisa mendapatkan faidah dan menjadi tahu tentang sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu yang perlu kita ketahui secara pasti sebagai seorang muslim. Syukran ala imankum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.